Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari bersama-sama pada pagi hari ini bersama hati kita berdoa dan kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Selamat pagi Allah yang sungguh luar biasa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang mencari Engkau dan kami mau memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Kau layakkan setiap puji-pujian kami. Atas hadirat-Mu yang melingkupi setiap kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau terima renungan firman-Mu Tuhan. Sungguh kami percaya firman-Mu akan memberkati setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita masih mau sama-sama belajar bagaimana menuai dan mengelola berkat Tuhan. Jika kita membaca kitab Hagai, maka kita akan bisa memahami bahwa berkat Tuhan itu ada kaitannya dengan kita dalam membangun rumah Tuhan dalam hidup kita. Kita akan sama-sama membaca Hagai 1 ayat 5 sampai dengan 6. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan,
tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Ayat ini menyatakan bahwa dari hasil kerja keras kita, itu yang dituai hanya sedikit. Sekalipun dia sudah menabur banyak, tetapi hasil tuaiannya sangat sedikit atau tidak memadai, sehingga makan pun dikatakan tidak sampai kenyang, minum tidak sampai puas. Apakah ada di antara kita yang pagi hari ini mengalami hal yang sama? Apa yang dikeluarkan itu tidak sebanding dengan apa yang diterimanya. Sehingga hal ini membuat kita menjadi lelah, jenuh, frustasi, putus asa, dan sebagainya. Hati-hati Bapak Ibu. Jika di dalam kehidupan kita sudah tidak memiliki pengharapan kepada Tuhan, kita sudah mengalami kelelahan dan keletihan, bahkan kejenuhan. Hati-hati, jangan sampai kita membuka celah untuk iblis bisa masuk dan bekerja di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oleh karena itu Bapak Ibu, jika kita berputus asa di dalam kehidupan ini, maka hati-hati, jangan sampai mengeringkan tulang kita. Artinya kita menjadi renta atau mudah terkena sakit penyakit. Baik itu tekanan darah tinggi, sakit jantung, dan sebagainya Bapak Ibu. Bahkan kanker pun dikatakan karena akibat dari kepahitan. Oleh karena itu jangan sampai kita pada saat mengalami kehidupan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita membuka celah buat iblis. Sebenarnya jika kita mau memahami firman Tuhan, Tuhan tidak menghendaki hal itu terjadi di dalam kehidupan anak-anaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu, di Hagai 1 ayat 8 dikatakan, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Pada saat kita mengalami kelelahan, keletihan, kejenuhan di dalam kehidupan kita, bahkan problem masalah dalam hidup kita yang tidak terselesaikan sampai lama Bapak Ibu, sehingga membuat kita menjadi lelah. Tuhan berkata, naiklah ke gunung Tuhan, bawalah kayu dan bangunlah rumah Tuhan. Ini menyatakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan minta kita menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau datang dengan membawa korban persembahan, yaitu puji-pujian dan penyembahan kita. Tuhan mau kita mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menaikkan korban syukur kepada Tuhan, Tuhan akan disenangkan. Dan disitulah berkat-berkat Tuhan akan turun dalam kehidupan kita. Sebab selama ini kita hanya memandang masalah yang seolah-olah sangat besar di dalam kehidupan kita. Tetapi pada saat kita naik ke gunung Tuhan, pada saat kita ada di posisi di atas, kita bisa melihat permasalahan secara keseluruhan. Dan bersama Tuhan, Tuhan akan memberitahukan kepada kita aspek-aspek kehidupan kita yang harus kita benahi. Bahkan Tuhan berikan solusi dan jalan keluar untuk kita bisa melakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah Tuhan berkata, marilah kepadaku, hei kamu yang letih lesu dan berbeban berat,
aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Inilah ajakan Tuhan bagi setiap kita, anak-anak Tuhan yang mengalami problem di dalam kehidupannya, yang sedang letih dan lesu. Tuhan berkata, ayo nak, datanglah kepadaku. Ayo naik ke Gunung Kudus Tuhan, dan di tempat yang maha tinggi engkau bisa melihat segala aspek kehidupanmu. Kalau selama ini engkau melihat masalahmu dari bawah, maka pada saat engkau bersama Tuhan, pada saat engkau di dalam hadirat Tuhan, engkau bisa melihat permasalahanmu dari atas. Sehingga segala sesuatu menjadi lebih jelas, dan bersama Tuhan, Tuhan akan memberikan solusi dan jalan keluar, dan diakhiri dengan berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Naik ke gunung Tuhan, mencari hadirat Tuhan, itu sama dengan mencari kerajaan Allah. Di dalam perjanjian baru pun Tuhan tetap memiliki sikap yang sama. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapkah kita masuk di dalam rancangan Tuhan? Siapkah kita mencari Tuhan di dalam kehidupan kita? Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, disitulah kita akan menemukan berkat-berkat Tuhan. Bahkan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, sesuatu yang tidak pernah kita dengar, itu pun Tuhan sediakan buat kita. Dan di sini dikatakan dengan jelas bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Jadi kita mencari Tuhan bukan asal-asalan, tetapi Tuhan mau kita mencari Tuhan beserta kebenarannya. Dan saat kita melakukan kebenaran, maka Bapak Ibu, kita bisa memberikan korban syukur yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi jika kita salah langkah, kita mengorbankan sesuatu yang tidak dikenan Tuhan, karena tidak ada kebenaran dalam hidup kita, jangan-jangan kita seperti Kain, yang persembahan kita tidak diterima oleh Tuhan. Tetapi jadilah Habel, orang yang setia dan taat kepada Tuhan, sehingga dia ketika mempersembahkan korban kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan persembahannya diterima oleh Tuhan. Dan kita tahu ketika persembahan kita membumbung naik ke atas, maka Tuhan disenangkan, dan pada saat itulah Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya atas kehidupan kita. Jadi seperti sebuah lingkaran, tugas kita adalah memuji menyembah Tuhan, membangun rumah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita membangun rumah Tuhan di dalam kehidupan kita, maka pada saat itulah Tuhan akan menurunkan berkat-berkatnya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu di ayat 9 dari kitab Hagai pasal 1 tadi dikatakan, kami mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku akan menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah ayat ini menjadi perenungan bagi kita. Hagai 1 ayat 9. Seringkali dalam hidup kita mengharapkan yang banyak dari Tuhan, berkat-berkat yang banyak dari Tuhan, tetapi yang kita terima cuma sedikit. Dan kemudian Tuhan juga berkata, dan ketika kita membawanya ke rumah, Tuhan berkata, aku akan menghembuskannya. Oleh karena apa Bapak Ibu? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang menjadi reruntuhan, sedang kamu sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Berapa banyak dari kita Bapak Ibu yang seperti di ayat 9 ini.
Kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Terlebih saat kita mengalami problema masalah, kita semakin sibuk dengan pikiran kita sendiri. Masalah itu terus ada di dalam pikiran kita. Siang, malam, petang kita pikirkan terus menerus. Sehingga pada akhirnya kita tidak mempunyai kesempatan untuk membangun rumah Tuhan dalam hidup kita. Padahal Tuhan berkata, ketika kita seperti itu, tidak mempunyai waktu untuk membangun rumah Tuhan dalam hidup kita, Tuhan katakan, aku akan menghembuskannya. Berkat-berkat itu akan dihembuskan, akan menjadi pengeluaran yang sia-sia. Banyak belalang pelahap yang mendatangi berkat-berkat kita. Sehingga pada akhirnya kita menjadi semakin terpuruk dan terpuruk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita mengizinkan dalam hidup kita mengalami seperti itu. Oleh karena itu, izinkan kita terus membangun rumah Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan izinkan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Karena ketika Tuhan ada dalam hidup kita, Dia akan mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada kita. Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari pagi hari ini kita bersama-sama berdoa, merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, pagi hari ini kami menghampiri tata-Mu yang kudus. Kami bawa setiap anak-anak-Mu yang hari ini sedang menjerit kepadamu. Mereka yang sedang berdoa kepadamu, memohon berkat, memohon tuntunan dalam hidupnya. Mari Tuhan lawat mereka. Dan biarlah Tuhan melalui hikmat-Mu, Engkau mengkoreksi hidup kami. Setiap permasalahan dalam hidup kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, biarlah Engkau memberitahukannya kepada kami Tuhan, sehingga kami sanggup mengubahnya di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga kami senantiasa boleh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sehingga Engkau tidak menghembuskan berkat-berkat yang sudah kami terima. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, saat kami membangun rumah kediaman-Mu dan tidak sibuk membangun rumah kami sendiri, kami percaya ada kuasa mujizat yang akan turun, mengalir, menyertai, memberkati kami. Ampuni Tuhan, bila mana hari-hari ini kami terlalu sibuk dengan urusan kami sendiri, sehingga kami melupakan Engkau. Kami tidak punya waktu untuk berdoa. Kami tidak punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Kami tidak punya waktu untuk beribadah kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami menghampiri tata-Mu yang kudus. Ampuni kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau melepaskan segala rantai-rantai yang mengikat kami, yang membuat kami jenuh di dalam kehidupan. Dan pagi hari ini kami mau menghampiri tata-Mu yang kudus, karena kami tahu Tuhan, di tahta-Mu yang kudus, ketika kami membangun rumah-Mu Tuhan, ada damai sejahtera yang Kau alirkan, ada solusi, ada jalan keluar, ada sukacita, bahkan ada berkat-berkat yang Kau curahkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.